Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa semua di daerah Probolinggo, Keraksan dan sekitarnya? Apakah kabarnya baik? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam ini perkenalkan dulu, nama saya Samsul Anwar. Kita di sini akan mengisi sebuah acara mengenai interaktif dalam hal keilmuan Islam. Dan saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh Bapak Ustadz. Ya. Apa kabar Bapak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz hari Jumat ini, kegiatan apa banyak Ustadz dari tadi? Alhamdulillah luar biasa sesuai momennya. Momen Maulid Nabi, kemudian juga momen Hari Santri. Jadi dalam seharian ini ya di samping menghadiri acara Hari Santri tanggal 22 Oktober di mana diselenggarakan setiap tahun mulai tahun 2015 sampai sekarang, juga ada momen-momen Maulid Nabi. Jadi seperti barusan masih menyempatkan diri menghadiri undangan Maulid Nabi di lingkungan kami, di kampung kami. Yang paling penting, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi perlindungan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik, selama 1 jam ke depan saya bersama Pak Ustadz akan sedikit berdiskusi, akan memberikan pemaparan mengenai apa saja hal-hal yang ada di dalam agama Islam. Dan tentu saja karena hari ini bertepatan dengan momen Maulid Nabi dan juga Hari Santri Nasional ya Pak Ustadz. Betul. Alhamdulillah, jadi sebuah kabar menggembirakan dan sebuah perayaan penghargaan terhadap santri yang berada di pondok pesantren. Nah, betul. Kalau boleh tahu mungkin kenapa ini kok 22 Oktober itu diperingati Hari Santri Pak Ustadz? Nah, inilah sebenarnya yang diperjuangkan oleh para santri sejak zaman dahulu. Jadi ketika era Orde Baru, kalangan pesantren itu dirasakan sangat dimarginalkan oleh penguasa saat itu. Sehingga keberadaan perjuangan para kiai, para santri kurang terakomodir atau kurang terakui. Oh, baik. Nah, padahal realitasnya santri adalah pejuang ya, pejuang. Tidak akan ada negara Republik Indonesia seandainya tidak ada resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari atau pimpinan Nahdlatul Ulama pada saat itu. Jadi keberadaan resolusi jihad itu bukan terletak pada secari kertasnya, tetapi lebih kepada figur dan karismatik spiritualitas Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan itu yang bisa menggerakkan santri-santri seluruh Indonesia, khususnya yang berada di bawah 94 km dari Surabaya, termasuk mungkin insya Allah Probolinggo, ini dikenakan fardu ain untuk membela negara. Sedangkan yang lebih dari 94 kilo ini fardu kifayah hukumnya. Jadi bisa seandainya ada perwakilan-perwakilan dari beberapa suku, bangsa atau beberapa daerah, itu sudah mewakili untuk fardu kifayah. Begitu. Jadi mengapa tanggal 22 Oktober? Karena tanggal 22 Oktober itulah tertanggal resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Di mana itu juga mengapa hari santri tanggal 22 Oktober mulai 2015 ya. Mengapa tahun 2015? Itu ada pengakuan dari penguasa Orde Reformasi, di mana kita diberikan kebebasan secara ilmiah dan melalui penelitian sejarah terakui itu perjuangan para ulama, para santri itu. Baik. Dan pada tanggal kalau salah, insya Allah benar, 15 Oktober, jadi sebelum tanggal 22 Oktober itu
Presiden Republik Indonesia yang kebetulan itu Bapak Jokowi di atas itu mengeluarkan Kepres, keputusan Presiden keputusan Presiden nomor 22 ya, tahun 2015. Nah, begitu. Baik Pak Ustadz. Jadi pada kesimpulannya Hari Santri ini diperingati karena salah satunya adalah bahwa Indonesia juga pada saat itu perjuangan untuk Indonesia merdeka itu peran dari santri, betul, peran dari NU juga, Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat itu benar-benar berjuang dan terasa, begitu Pak Ustadz ya. Bagaimana jihad itu menjadi motor bagi rakyat Indonesia saat itu, umat Muslim juga untuk ikut berjuang, begitu Pak Ustadz. Jadi menurut Kiai Hasyim Asy'ari pendapatnya itu yang dicatat oleh Franz Bunsen ya, dalam sebuah ini seorang peneliti dari Belanda, Kiai Hasyim Asy'ari itu mengatakan Islam tidak akan tegak tanpa adanya kemerdekaan. Jadi Islam akan tegak dan keadilan itu akan tegak jika adanya kemerdekaan itu. Maka membela negara itu sama halnya dengan membela Islam. Jadi ini Kiai Hasyim Asy'ari itu mempertemukan antara kepentingan agama dan korelasinya dengan nasionalisme. Nasionalisme dengan dengan agama. Baik. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara nasionalisme dengan ketakwaan, dengan keimanan kita sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia, begitu Pak Ustadz. Wah, menarik sekali perbincangan kita. Selanjutnya kita akan jauh lebih dalam mempelajari, memaknai santri, memaknai pondok pesantren dan budi luhur yang ada di dalam Islam. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita simak dulu beberapa komersial break berikut ini dan kita akan kembali setelah ini. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, acara diskusi dan interaktif mengenai keilmuan-keilmuan dan sisi lain agama Islam. Nah, kali ini kita langsung dari Studio 1 Nuwa TV, kita ingin mengajak pemirsa juga bisa berinteraktif untuk berdiskusi atau mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Ustadz, insya Allah. Nah, untuk pertanyaan bisa dikirim lewat WA, chatting maupun line telepon yang sudah tertera di atas. Jadi
pemirsa silahkan bisa menghubungi nomor tersebut untuk memberikan pertanyaan dan berinteraksi langsung dengan kami di studio Nuat TV. Baik, Pak Ustadz, kita lanjutkan. Nah, kalau berbicara mengenai santri, maka akan terhubung kepada yang namanya pondok pesantren, Pak Ustadz. Ya. Nah, untuk pertama mungkin yang ingin saya tanyakan, sebenarnya itu apa sih nilai lebih belajar agama di pondok pesantren? Nah, kita kan bisa sih belajar agama dari tempat lain, dari sekolah umum, tapi sepertinya ada poin penting gitu dari pondok pesantren. Apa kira-kira lebihnya? Jadi mungkin ada masyarakat atau adik-adik yang ingin sekali ke pondok pesantren tapi kurang tahu ini apa ya nanti ya, seperti apa ya di pondok pesantren. Nah, mungkin bisa sedikit Ustadz jelaskan. Nah, jadi belajar di pesantren itu sebenarnya sangat mengasyikan. Oh iya, iya. Ya, sangat indah dan sangat mengasyikan. Iya. Yang pertama, kalau belajar di pondok pesantren itu kita itu di dalam menghadapi kehidupan, terutama kondisi zaman sekarang yang era 4.0 betul. sudah sekarang era digital, Ustaz. Era digital ini Okay. gitu, di mana tidak hanya membawa dampak positif, betul. tapi mungkin barangkali 70% membawa dampak-dampak yang sangat negatif. Betul, kita bisa Makanya, merasakan itu. Sebagian pondok pesantren dan mungkin hampir seluruhnya 90% pondok pesantren yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama, atau mungkin juga dari pesantren-pesantren yang di bawah naungan organisasi Islam yang lain seperti di Persis, di bawah Muhammadiyah, itu sangat dilarang itu memegang HP. Ya. Betul Ustaz. Karena jalur rusaknya virus-virus moral yang amoral itu pintu masuknya di sana, di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan YouTube, sebagainya. Walaupun itu di sisi lain juga sangat memberikan manfaat, terutama silaturahim. Ya. Cuma di sini bisa membentengi anak kita selama 24 jam. Karena kalau di pesantren kan sudah diikat dengan peraturan-peraturan, dilarang membuka HP kan begitu. Betul. Nah, jadi insya Allah akan menyelamatkan putra-putri kita dari api neraka. Baik. Atau dari rusaknya moralnya untuk kepentingan masa depannya, juga otomatis untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Yang kedua, pesantren itu merupakan pelatihan hidup mandiri. Okay. Jadi ini tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain yang tidak di pesantren, di mana pesantren itu diajari untuk mandiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, bersih-bersih, ada tanggung jawab kebersihan lingkungan, mulai dari lingkungan kamar, lingkungan daerah, lingkungan wilayah, dan lingkungan seluruh pondok pesantren. Itu dijaga oleh santri secara organisatoris. Baik. Ya. Di sisi lain juga pesantren itu tempat pelatihan ibadah kita. Jadi kalau di luar barangkali kurang terkontrol ya, seperti sholat kita, puasa kita, siapa yang tahu ya. Tetapi kalau ada di pesantren, maka kegiatan-kegiatan itu sudah terjadwal, dan itu ada pengurus-pengurus juga yang mengabsen kegiatan-kegiatan sholat maktubahnya, mengajinya. Jadi insya Allah aman, ibadahnya aman. Terus yang terakhir, kelebihan di pondok pesantren itu adalah di samping membuat kita mandiri, latihan ibadah tadi, juga apa yang pertama tadi? Memfilter dari negatifnya, moral yang negatif. Yang terakhir adalah interaksi. Kita bisa banyak teman di sana. Oh iya. Betul juga Ustaz. Contoh kecil misalkan ya, kalau sekolah di luar paling-paling teman-temannya itu kalau SD itu satu desa, tapi kalau SMP mungkin satu kecamatan, SMA mungkin satu kecamatan dan kecamatan-kecamatan yang lain. Tetapi kalau di pondok pesantren, misalkan yang Al-Fakir Alami, misalnya di pondok pesantren Nurul Jadid, di pesantren Zainul Hasan Genggong, gitu ya, itu kita bisa mempunyai relasi teman. Itu bukan hanya luar kabupaten,
tapi juga luar provinsi, bahkan luar negara. Beberapa negara seperti Malaysia, Singapura itu ada yang mondok di Nurul Jadid, ada yang mondok di Genggong gitu loh. Iya betul. Gitu. Baik. Dan itu tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah SMA, mohon maaf ya, walaupun juga ya ini sekolah ada umum, ya, sekolah umum yang lain. Ya. Gitu. Jadi itulah pemirsa salah satu ikonik di dalam pondok pesantren. Jadi memang yang paling penting, emang yang paling kita butuhkan sekarang adalah bagaimana memfilter diri dari pengaruh-pengaruh media yang semakin tidak terkontrol gitu Pak Ustaz. Gitu. Jadi fungsi pondok pesantren salah satunya adalah memfilter anak didik kita, umat Islam, pelajar Islam agar bisa bisa tersaring dari hal-hal buruk yang ditularkan oleh media. Karena memang tidak bisa kita pungkiri gitu Pak Ustadz. Ya, banyak dari kaum muda sekarang ini yang mudah sekali terpengaruh, bahkan merubah budaya dan lingkungan mereka. Seperti itu Pak Ustadz. Baik, kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Dan kita tidak lupa untuk meminta kepada para pemirsa, silahkan bagi yang ingin bertanya atau diskusi terkait hal yang tema hari ini, yaitu tentang santri, pondok pesantren, ataupun tema-tema lain yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Ustadz. Silahkan bisa hubungi nomor yang sudah tertera di atas. Jadi nanti bisa lewat telepon atau yang lain, silahkan kami tunggu komentar-komentar maupun pertanyaan dari pemirsa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Talkshow Islam, yaitu Mutiara Islam. Saat ini saya masih bersama Bapak Ustadz, dan tidak lupa kami mengingatkan untuk para pemirsa yang ingin bertanya, berkomentar, atau diskusi mengenai tema kali ini, yaitu santri dan pondok pesantren, atau tema-tema lain mungkin yang bisa kita jawab, kita diskusikan bersama di sini. Silahkan hubungi nomor yang sudah tertera di atas. Sepertinya ada telepon masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, waalaikumsalam. Dari siapa? Di mana? Saya dari Nama saya Arya.
Arya dari Python. Arya dari Python, Pak Ustadz. Masya Allah, sampai juga ya channel kita ke Python. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya Mas Arya? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Apalagi setelah nonton tayangan ini kok terasa masuk dalam diri saya. Oh ya, terima kasih banyak. Terima kasih atas supportnya terhadap Numa TV. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi yang ingin disampaikan Mas Arya? Iya, gini Pak Ustadz. Tafadhol. Saya ini jarang untuk mendengar tentang agama. Jadi sering takut lah tentang agama Islam seperti itu. Tapi saya pengen mondok Ustaz. Seorang seperti saya tidak tahu apa-apa, tidak bisa ngaji, ya tentang Islam belum tahu apa-apalah, masih pengen belajar. Apa itu bisa diterima ya Ustaz kalau saya ke pondok menjadi santri? Oke, kita tangkap pertanyaannya. Baik Mas Arya, jadi Mas Arya ini bertanya Pak Ustadz. Iya, tafadhol. Dia ingin sekali ke pondok pesantren, tapi pengetahuan agamanya masih minim, begitu. Pengetahuan agama masih minim, terus kemudian kitab membaca kitab Al-Quran juga masih masih belum lancar begitu. Apakah bisa mondok, Pak Ustadz? Mungkin dia nggak pede, Pak Ustadz, kalau nanti masuk pondok pesantren. Mas Arya umurnya berapa? Sudah mati? Mas Arya masih tersambungkah dengan kita? Iya, masih mendengarkan dengan setia ini. Iya. Mas Arya usia berapa? Umur saya 19. 19. Masya Allah. Ade Arya berarti ini, Pak Ustadz. Ya, Adik Arya ya, iya betul. Sangat memungkinkan sekali ya. Jadi di Arya atau Mas Arya di Arya ya. Itu jadi pondok pesantren itu kan kelasnya mulai dari ada kelas anak-anak. Artinya ketika masuknya. Iya. Seperti contoh kalau di Keraksan ini ada pondok pesantren Nurul Quran. Nurul Quran. Itu jadi itu membina tahfidz dan mulai pelajaran dari masih belum bisa mengaji sampai bisa mengaji sampai tahfidzul Quran. Nah, ini contoh saja ya. Yeah. Mungkin banyak juga pesantren yang lain. Tetapi cuma kebanyakan biasanya pada umumnya pondok pesantren itu membukanya dari lulusan MI atau SD. Oh iya. Jadi madrasah sanawiyah karena mungkin dianggapnya kalau sudah lulus MI SD itu bisa mandiri. Bisa mandiri, ya. sudah balik lah. Dan orang tuanya mungkin sudah tidak khawatir lagi karena sudah mungkin bisa memasuki balik gitu. Balik. Kemudian ada pondok pesantren dari lulusan SD, SMP, MTS yang dari luar masuk ke pondok pesantren di SMA ya. Itu biasanya mungkin kalau lulus SMP berapa umur 15 ya. 15 ya. 16 ya. 17 ke 18 19 kan di pesantren. Ya, jadi Mas Arya bisa masuk pesantren untuk perguruan tingginya. Pondok pesantren sekarang kan tidak hanya jurusan agama saja, tetapi ada jurusan-jurusan umum seperti ekonomi syariah, seperti yang diselenggarakan oleh Batin Tuja atau Al-Masdukiyah itu. Iya. Itu kan menyelenggarakan membuka jurusan-jurusan umum. Pondok pesantren Zainul Hasan Genggong membuka jurusan hukum ya, fakultas hukum. Ada jurusan perawat. Nurul Jadid juga begitu, tes komputer dan sebagainya. Itu banyak sekali di Arya ya. Yang di sana itu dari lulusan nol agama. Dan di sana akan dilayani misalkan karena memang pesantren itu mengutamakan al-furudul ainiyah. Jadi misalkan sudah mahasiswa tidak bisa mengaji, maka akan diajari mengaji dari nol. Betul. Dari nol. Betul. Jadi kan al-furudul ainiyahnya itu. Jadi seperti menurut Kiai Haji Zaini Munim, jadi kurikulum pendidikan Islam itu seharusnya mengajarkan mengacu pada 3 hal pokok.
Yang pertama sekali katanya Al-Mafurlah Syekh Kiai Haji Zainul Mu'ib, pengasas Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, itu adalah al-ihtimam bil furudil ainiyah. Jadi memperhatikan fardu-fardu ain, baik dalam masalah akidah, dalam masalah syariah, maupun dalam masalah akhlak tasawuf, begitu. Begitu. Ya, yang kedua al-ihtimam bitarkil kabair, memperhatikan untuk tidak melakukan dosa-dosa besar. Betul. Itu. Jadi di sana diajarkan tentang bahaya-bahaya budaya-budaya yang merusak seperti minuman, minuman keras, melacur dan sebagainya, atau mencuri. Nah, juga diajari al-ihtimam husnul adab ma'allahi wa ma'al khalqi. Jadi diajari kitab-kitab adab akhlak. Karena itu mungkin sebuah pesantren itu baik Nurul Jadid, Genggong dan sebagainya itu mempunyai kurikulum yang sifatnya mengasas materi-materi dirasa itu dari al-furudul ainiyahnya itu. Di bidang akidah akan diajarkan akidatul awam, kifayatul awam misalnya, Fathul Majid, sampai ke mungkin itu yang paling dasar. Kalau yang tinggi bisa ya kitabnya Al-Asy'ari itu. Oh iya, Ustaz. Nah, di bidang fikih akan diajarkan kitab-kitab dasar seperti mungkin kalau di pesantren sudah takrib Fathul Qorib. Ketika di musola mungkin masih Silamut Taufik atau Safinatun Najah. Atau juga akan diperdalam juga tentang fikih-fikih dasar itu, yang dasar, Safinah dan Sulam dan syarah-syarahnya. Baik Ustaz. Juga akhlak adab tasawuf. Akhlak adab dan tasawuf. Rata-rata di pesantren yang Al-Asy'ari atau yang berafiliasi ke Jamiah Nahdlatul Ulama itu diajarkan seperti al-akhlaq al-bani lil banat, kemudian tasawufnya diajarkan kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah karyanya Imam Ghazali. Baik. Nah, pondok pesantren itu dalam teologi, dalam akidah itu mengikuti atau bermadhab kepada pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, di bidang fikih kepada salah satu madhab 4, namun pada umumnya adalah kita kepada madhab Syafi'i. Untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia. Nah, sedangkan akhlak tasawufnya biasanya mengajarkan kitab-kitabnya karya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi serta imam-imam Al-Mu'tabarah yang lain seperti kitabnya Tijani, Naqsabandi dan sebagainya itu. Baik Ustaz. Gitu. Wah, cukup jelas sekali penjelasan dari Pak Ustadz, tapi pada intinya kesimpulan yang bisa kita petik bagi siapapun yang tidak perlulah kita berputus asa atau merasa tidak pede untuk belajar di pondok pesantren, karena memang pondok pesantren itu tetap semangat Mas Arya. Jadi itu Mas Arya, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Alhamdulillah saya bisa menangkap dari penjelasan Ustadz ya, sedikit sudah bisa mengisi yang udah lama pengen saya tanyakan tapi belum ada jawaban. Alhamdulillah saat ini saya sudah bisa mengambil dari jawaban Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Baik. Syukron kasir. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Ustadz. Nah, ada satu hal lagi Ustadz yang ingin saya tanyakan. Jadi saya juga ada beberapa teman, beberapa saudara juga yang pendidikannya di pondok pesantren. Nah, di situ diajarkan yang namanya kitab kuning tuh Ustaz. 6. Dan kalau saya pribadi masih belum bisa itu Ustaz, karena kadang gundul dia, tidak ada harokatnya. Bisa dibaca sembarang. Nah, itu dia Ustaz. Nah, saya itu penasaran gitu. Sebenarnya isi dari keilmuan yang ada di dalam kitab kuning itu apa Ustaz? Mengapa santri belajar itu gitu Ustaz? Ya. Yang pertama, kitab kuning mengajari masalah akidah, masalah ibadah dan masalah akhlak gitu loh. Oh iya. Jadi menurut Imam Ghazali itu ada ilmu-ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu fardu ain, ada ilmu yang dikategorikan sebagai ilmu fardu kifayah. Ya, masuk kategori fardu kifayah. Yang fardu ain ini adalah seperti ilmu-ilmu tentang akidah, tentang muamalah ya. Iya. Akidah muamalah. Ibadah muamalah ya, seperti itu Ustaz. Iya.
seperti cara meyakini adanya keberadaan Tuhan. Ya, Dasar itu ya, tauhid. dasar sekali itu akidah ya, Iya. akidah. Jadi itu apa namanya disusun oleh para ulama Ya. tentang ilmu-ilmu akidah. Nah, ini yang Nah, ini. saya ingin tanyakan itu. Ya. Jadi bagaimana awal Kitab Kuning itu menjadi populer dipelajari di pondok pesantren itu? Bagaimana ceritanya Kitab Kuning itu? Dari penyusunnya atau pengarang mungkin? Ya, jadi bermula dari apa namanya adanya lahirnya para mujtahid ya, yang mengkhidmatkan keilmuannya kepada agama. Itu jadi ada ilmu akidah, syariah, ada akhlak. 3 hal Ya, itu. ya akidah syariah akhlak. Ini terkait dengan apa? Bermula dari Nabi Muhammad SAW ketika duduk-duduk bersama para sahabat, ya. Itu tiba-tiba datang seseorang yang para sahabat tidak mengenalnya. Para sahabat tidak tahu siapa orang itu. Tiba-tiba datang, duduk di dekat Rasulullah dan menempelkan pahanya. Nah, gitu loh. Oh. Kaget sahabat-sahabat, ini Iya. orang mana kok? Artinya istilahnya yang mohon maaf, ngelama. Iya, iya Ustaz. Para sahabat yang lain tak seberani itu, segan itu loh. Iya, iya, Maksud akrab ini gitu. Iya. Nah, ya. Ternyata itu dikatakan bahwa itu malaikat Jibril. Malaikat Masya Jibril Allah. datang. Malaikat Jibril. Subhanallah ya. Jadi ini ngetes lagi. Ngetes kepada Rasulullah. Ngetesnya begini. Jadi mal Islam gitu loh. Jadi apa itu Islam? Nah, Rasulullah menjawab, antas syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa shaum Ramadan wal hajja lil baitillah. Jadi ada 5. Ada 5. Jadi mengucapkan syahadat, salat, puasa, haji, Zakat. puasa, zakat, haji ya. Zakat. Ya. Jadi ada rukun Islam itu ya. Akhirnya jadi rukun Islam, 5 Ya, rukun Islam. Jadi rukun Islam. Kemudian bertanya lagi, mal iman. Nah, lalu Rasulullah menjawab itu, al iman huwa antu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Gitu. Sampai ke apa namanya itu? Beriman kepada takdir itu ya. Takdir, qada Jadi- dan qadar. Ya, jadilah rukun iman. Rukun 6 iman. itu, ya. 6. Kemudian bertanya lagi, mal ihsan? Al ihsan huwa antuk mina apa? Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, tidak melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah tuh yaraka, melihatnya. Harus punya keyakinan. Harus ini punya. ihsan ya. Nah, Baik, baik. kemudian lahir beberapa generasi setelah sahabat itu, ada tabi'in, ada tabi'in ya, sahabat tabi'in, Tabi'in. Jadi era-era seperti lahirnya para imam madhab yang 4 seperti Baik. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ya. Ini melahirkan kitab-kitab tentang ilmu syariah ya. Jadi seperti Imam Syafi'i menyusun kitab Al-Um, diteruskan oleh murid-muridnya, nanti ada yang mengajar menyusun seperti yang saya katakan tadi itu, Safinatun Najah, kemudian ada Sulamut Taufik. Itu kan murid-muridnya semua ada. Ya. Murid-murid artinya dalam beberapa generasi ke bawah yang terus berkembang. Iya, Ustaz. Fathul Mu'in ya, Fathul Qorib, Fathul Wahab dan sebagainya. Baik. Nah, Jadi itu baru dalam ilmu ilmu fikih. ilmu fikih. Nah, dalam akidah itu kan ada tadi yang saya sebutkan Ya. itu Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Fathul Majid dan Ya, sebagainya itu. Paham, Ustaz. Dalam kitab tasawuf ada Ar-Risalatul Qusyairiyah, ada Bidayatul Hidayah sampai Ihya Ulumuddin gitu. Ini kitab-kitab yang diajarkan oleh pondok pesantren. Dalam bahasa Arab ada juga. Pasti dimulai dari MBT kalau belajar ya. Iya. Kemudian kita belajar kitab Jurmiyah Iya, Ustaz. dan sebagainya sampai Baik. ke Alfiyah gitu. Baik. Jadi
Wah, kita belajar banyak nih. Jadi bagaimana kita harus bersyukur gitu bahwa warisan ilmu yang diberikan dari sejak zaman sahabat tabi'in, tabi'in sampai ke murid sampai akhirnya saat ini itu masih lestari dan terjaga dengan luhur begitu Ustaz. Diajarkan hanya di pondok pesantren Ustaz. Dari pesantren, dari generasi ke generasi secara bersanad. Secara bersanad. Secara bersanad. Jadi jelas Ustadz ya, Nah, ini betul. urutannya. Ya, hampir setiap pondok pesantren itu, contoh kecilin ya, misalkan Nurul Jadid, Genggong, Sidogiri, hampir semuanya kan pernah mengaji kepada Kiai Khalil Bangkalan. Betul, Kiai Khalil Bangkalan. Punya guru, sampai kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru sampai kepada Rasulullah kan begitu. Alhamdulillah. Jadi buat pemirsa tidak perlu meragukan keilmuan yang akan diajarkan di pondok pesantren karena memang sudah jelas sanadnya dan juga terjaga gitu Ustaz. Keluhuran keilmuan. Makanya di pesantren dikenal dengan kitab Mu'tabaroh, Al-Kutubul Mu'tabaroh. Jadi pesantren itu ada semacam seleksi kitab, mana kitab-kitab yang Mu'tabaroh yang bersanad kepada guru ke guru ya. Iya. Dan ada yang tidak Mu'tabaroh, yang tidak Mu'tabaroh itu tidak diambil. Tetapi kalau baik hanya sebagai bahan penguat saja gitu loh. Oh, baik Ya. Ustaz. Nah, itu dia. Kita udah membahas sedikit banyak ya mengenai pondok pesantren dan santri. Yang kebetulan temanya pada hari ini adalah memperingati Hari Santri gitu. Ya, betul. Ya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di program acara Mutiara Islam persembahan dari Nuwa TV yang disiarkan langsung dari Studio 1 Nuwa TV. Baik, kita sudah memasuki sesi akhir Ustadz. Tapi banyak pertanyaan dari saya juga dari teman-teman mungkin yang lain mengenai santri dan pondok pesantren. Tapi ini yang paling saya ingin tanyakan Ustadz. Ya, mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan lewat media sosial. Betul. Saya juga sering mendengar pertanyaan ini dari media sosial, dari anak-anak muda yang lain, Ustadz. Gitu. Nah, saya cerita sedikit, Ustadz. Pernah suatu hari saya bermain ke pondok pesantren, saya berkunjung ke teman di sana. Kemudian saya melihat bagaimana adab seorang santri terhadap ustadz, terhadap ustadzah, kepada kiai apalagi Ustadz. Begitu sopan. Kemudian di situ saya langsung miris gitu, bagaimana kehidupan di luar, kehidupan di umum itu mungkin hanya sedikit
sudah luntur gitu kesopanan dan adab akhlak dari seorang murid kepada seorang guru, bahkan seorang anak kepada orang tua kita lihat di luaran, Masya Allah Ustaz gitu. Nah kira-kira di situ ketika saya tanyakan itu adalah sebagai bentuk pengabdian, kemudian juga istilahnya meminta barokah, bukan meminta sebenarnya, tapi berharap gitu mendapatkan barokah dari keilmuan, dari seorang guru, dari ustadz gitu. Bagaimana tanggapan ustadz mengenai hal itu? Kenapa itu sangat lestari gitu di pondok pesantren mengenai adab dan perilaku itu? Ya, karena yang pertama di pesantren itu kan mengajarkan adab, ya, tata krama. Tata krama, betul. Bahkan ada beberapa pesantren itu ngajinya jarang-jarang. Setelah saya tanya itu ngaji apa di sana? Nggak ngaji Ustaz. Loh, nggak ngaji. Gimana? Ngaji akhlak, pembiasaan. Pembiasaan Seperti diri. Kalau mengajarkan pembiasaan karakter akhlakul karimah. Betul. Gitu. Oh begitu. Jadi dia khidmat tuh saja. Santrinya nyuci, kemudian nyapu-nyapu, ya. Tetapi memang alangkah baiknya bila juga disusun adanya ya kurikulum atau sistem pengajaran yang bagus, karena tadi pesantren punya tanggung jawab, atau kita sebagai orang tua itu mengajarkan al-furudul ainiyah, fardu-fardu ain, dan ini yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, dan ini yang membuat kita bisa bermanfaat hidup kita di masyarakat. Jadi akhlak tadi itu, akhlak ya. Karenanya di pesantren diajari kitab al-akhlak lil banin, ada al-akhlak lil banat. Jadi akhlak orang tua kepada anak perempuan, akhlak orang tua kepada anak laki-laki. Juga akhlakul walad, al-akhlak lil ab wal Jadi akhlak anak kepada kedua orang tua, bapak dan ibu. Baik. Itu diajarkan semua di pesantren. Kalau misalkan yang membudaya di pesantren di mana-mana itu, terutama yang berada di bawah naungan Jamiyah Nahdlatul Ulama itu, atau Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul, itu pasti pondok NU itu mengajarkan kitab Ta'limul Muta'allim. Itu adalah pengajaran karakter, di mana dalam 24 jam kita diajari pembiasaan cara menghormat orang tua. Betul, Ustaz. Cara menghormat guru dalam pesantren itu kan orang tua kita. Iya. Gitu loh. Iya, Ustaz. Cara menghormat ustadz, cara menghormat buku-buku kitab kita. Iya. Jadi dibolak-balik di kitab Ta'limul Muta'allim itu adalah cara-cara menghormati ilmu itu, gitu loh. Wa min ta'dimil ilmi bi ta'dimil ustadi. Iya. Sebagian dari mengagungkan ilmu, agungkan ustadznya, gurunya, hormati maksudnya. Iya. Wa min ta'dimil ilmi bi ta'dimil kitabi. Jadi bi ta'dimil kitabi. Jadi barang siapa yang mengagungkan ilmu, bi ta'dimil kitabi. Jadi hormati kitab-kitab pelajarannya. Karena itu di pesantren tidak ada misalkan pegang buku secara tangan kiri, misalkan tidak ada itu. Pasti dipeluknya begini gitu loh. Baik, itu Ustaz, mengagungkan gitu loh. Iya. Dan ini lahirnya barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan ilmu akan masuk di sini ke hati kita. Gitu loh. Baik, Ustaz. Ya. Jadi sudah jelas tadi bagaimana Ustadz menjelaskan apa sebenarnya manfaat dari akhlak, dan juga bagaimana barokah itu kemudian kita dapatkan dari akhlak kita, dari rasa hormat kita kepada guru, kepada ilmu, dan lain-lain. Nah yang terakhir Ustadz, ini pamungkas pertanyaan. Nah di zaman modern seperti sekarang ini tentu saja dunia teknologi itu semakin berkembang Ustadz. Dan tidak bisa kita pungkiri juga gitu bahwa teknologi itu juga penting kan untuk untuk membangun manusia menjadi lebih baik, lebih praktis gitu. Intinya kalau di dunia ini kan kalau kita ketinggalan teknologi, maka kita akan ketinggalan jauh dari negara atau dari bangsa lain gitu Ustaz. Nah bagaimana pondok pesantren menyikapi hal ini? Terutama pondok salafiyah gitu. Pondok yang masih mempertahankan gaya ketradisionalan yang sudah
berbudaya sejak dulu, bagaimana pondok pesantren mengimbangi supaya nanti santri ketika lulus ya otomatis lah selain mendapatkan keilmuan dalam bidang agama juga mampu gitu Ustaz untuk bersaing, untuk bisa terjun ke masyarakat menjadi manfaat gitu Ustaz. Iya. Sebenarnya pondok pesantren itu agak mengucikan diri dari teknologi modern ya. Iya. Bukan mengucilkan diri, tapi menyaring ya, Memfilter. Itu mana yang jelek dibuang. disingkirkan, Oh, gitu. yang bahaya-bahaya itu dikesampingkan. Dikesampingkan. Tetapi yang baik itu diambil, kan begitu. Contoh Ustaz, ada contoh mungkin dari Pondok pembelajaran. pesantren itu jadi kan Iya. mengajarkan juga ilmu teknologi itu ada jurusan komputer misalkan kan begitu. Iya. Pondok-pondok pesantren yang lain seperti saya melihat pondok ya banyak lah, pondok pesantren Sulaimaniyah Tahfidzul Quran Sulaimaniyah, banyak cabangnya di Indonesia. Iya. Itu pondok pesantren Turki yang bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang ada di Indonesia. Itu membatasi jadi kayak alat handphone ini Iya. bukan dilarang, tetapi ada saat-saat tertentu handphone itu bisa dibagikan kepada santri untuk komunikasi dengan orang tua. Jadi misalkan kalau tidak salah tuh hari Sabtu pukul berapa itu Iya. diberikan. Nanti pukul 4 sore setelah sholat asar dikumpulkan lagi gitu. Oh iya. Sabtu dan Minggu apa begitu loh. Hanya boleh untuk komunikasi orang tua saja. Gitu. Oh iya. Ustaz. Nah, dan itu pesantren itu memagari dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mencegah, kaidahnya pesantren mengapa menyaring, memfilter. Ya? Apa namanya? Beberapa teknologi yang dianggap menjadi pintu masuknya virus-virus amoral ya. Iya. Gitu. Ya, darul mafasid mencegah kerusakan. Muqaddamun harus lebih dikedepankan ya. Muqaddamun alal jalbil masolih daripada apa namanya? Kebaikan ya gitu. Ya. Wah, jadi itu pemirsa. Jadi pondok pesantren tidak pernah mengasingkan diri dari teknologi, tetapi justru pondok pesantren itu memfilter benar-benar mana teknologi yang bisa membuat efek negatif. Ya, betul. Dan dia lebih mengutamakan mencegah, begitu Pak Ustadz ya? Ya. Karena memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati kan gitu. Betul. Sebelum Daripada mereka terlanjur gitu. terlanjur terjerumus kepada hal-hal yang negatif, pondok pesantren sudah menjaga itu. Tetapi memang perlu pengembangan. Pengembangan Ustaz. Ya, untuk apa namanya pesantren yang sudah mengajarkan sampai ke Ma'had Ali, Iya. pesantren tinggi ya. Iya. Sekelas mahasiswa rupanya lebih diberi kelonggaran. Kelonggaran. Jadi itulah saatnya mungkin kan sekarang ada program itu loh, program kitab kuning yang seluruh kitab pondok pesantren itu ada semua menjadi satu program. Program. Ya kalau di CD-kan tuh paling hanya satu CD gitu loh. Seperti aplikasi gitu. Seperti aplikasi betul. Seperti aplikasi Al-Maktabah Asyamilah. Maktabah Asyamilah. Seluruh kitab pondok pesantren. Bahkan yang di luar pondok pesantren ada semua di sana gitu. Jadi pemanfaatan kita share minimal ya seperti Google lah gitu loh. Iya. Mirip Google gitu. Jadi pemanfaatan teknologi nggak menutup diri dong. Pondok pesantren tetap memanfaatkan teknologi selama itu baik, selama itu bermanfaat, maka bisa dipelajari gitu Ustaz ya. Ya, mungkin Wah. akan dikaji oleh ini organisasi pesantren Organisasi. Robito Ma'ahid Al-Islamiyah ya. Iya. Nah, yang salah satu ketuanya itu adalah rektor salah satu dekan di UTS namanya Kiai Agus itu. Wow, iya Ustaz. Itu ahli teknologi lah yang gitu. Nah, Jadi dari pembahasan kita dari depan sebenarnya pondok pesantren ini adalah pendidikan yang sangat sempurna Ustaz. Untuk pelajar di Indonesia. Ya. Untuk penerus bangsa gitu Ustaz. Ya, Karena agama dapat, teknologi dapat, akhlak dapat, semuanya kita bisa dapatkan di pondok pesantren. Jadi memang pesan kurikulum dari Rasulullah sebenarnya yang asli pesantren. nggih. Ibaratnya kalau zaman Rasulullah itu kan ashabus suffah itu. Iya. Jadi sebagian para sahabat itu tidak berdiam di rumah-rumah, tetapi Betul. menginap di emperan-emperan masjid yang di situ diasuh dan diberi pengajaran oleh Rasulullah. Baik. Jadi sudah sejak zaman Rasulullah metodenya sudah seperti itu. Ada ya. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi
mengenai tema kita hari ini, yaitu santri dan pondok pesantren yang kebetulan bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Banyak ilmu yang sudah kita dapat, kita berharap Ustadz apa yang sudah kita diskusikan tadi bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Bermanfaat buat kita sendiri, bermanfaat untuk pemirsa di rumah, pecinta Nuha TV. Amin wa nafa'na wa iyyakum. Amin. Baik Ustadz, saya rasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah saatnya kita pamit. Saya izin pamit dulu kepada pemirsa. Iya, silakan. Pemirsa, kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, dengan tema-tema yang lebih banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Ternyata belajar di pesantren itu mengasyikan. Ternyata intinya itu ya, ternyata belajar di pesantren itu mengasihkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Samsul Anwar dan Bapak Ustadz Nurkilat MFilI. Bapak Ustadz Nurkilat mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.